Menggerus integritas pemilihan umum itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan semakin merusak integritas pemilu itu. Ya. Nah, kita melihat dalam media sosial, dalam media, ya, salah satunya adalah penggunaan sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di media sosial, disertai dengan video yang kita bisa saksikan. Dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam, ya, pemilu dan pilpres yang jujur dan. Nah, saudara-saudara, saya punya banyak pasukan yang lengkap di sini yang bisa menjelaskan lebih teknis, lebih detail kalau diperlukan nantinya. Tapi kami sangat concern dan sangat prihatin mengenai hal ini karena kami berasumsi kita melakukan kontestasi politik dengan fair, dengan jujur, dengan adil. Ya. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, ya, ini catatan saya agak hilang. Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik, ya, juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu, memeriksa sirekap itu dan membuat keputusan apakah telah terjadi pelanggaran atau kecurangan, ya, dalam pemakaian sirekap ini. Nah, ini poin-poin yang saya ingin tekankan, ya, sebagai satu hal yang sangat serius yang mengancam, ya, integritas pemilu itu. Walaupun kami tahu bahwa yang mengikat, yang official dalam perhitungan suara pemilihan umum, pemilihan presiden itu adalah perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU yang akan makan waktu. Paling lambat tanggal 20 Maret itu akan diumumkan. Kalau menurut jadwalnya, bisa jadi lebih cepat, ya. Nah, jadi sirekap ini tidak mengikat tentunya, tapi yang paling penting adalah perhitungan manual itu. Nah, kita berharap teman-teman media ikut mengawal proses ini, teman-teman media ikut menjaga proses ini, karena ini untuk kebaikan kita sebagai bangsa, ya, sebagai negara yang dikenal demokratis selama ini. Nah, mungkin ini pembuka dari saya. Saya silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Pak Firman, kami meneruskan yang disampaikan oleh Bang Todung. Keseriusan TPN untuk mengingatkan KPU sekaligus Bawaslu, kami sudah mulai sejak awal tanggal 12 Februari 2024, jadi 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan suara, bahwa ada kejanggalan yang serius dengan sirekap ini. Dan sirekap ini itu menunjukkan ada pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Contohnya kami ulangi kembali, ya. Waktu simulasi itu, kalau simulasi secara konvensional 01 dapat 93, kemudian, ya, 02 juga 93, kemudian 03 93. Tapi di sirekap 01 tetap 93, kemudian 02 97, kemudian 03 turun bahkan menjadi 92. Ini salah satu contoh sirekap yang manipulatif terhadap hasil yang sesungguhnya. Nah, terbukti pada hari pemungutan suara, sirekap ini melakukan 3 hal. Yang pertama adalah
ada bahkan yang belum di-input dari hasil TPS yang sehasil itu bahkan sudah nampak di Sirekap. Artinya mesinnya sudah berjalan sedemikian rupa, sudah terencana angka berapa, untuk siapa, dengan cara apa. Yang kedua, yaitu melebihi anggota daftar pemilih tetap. Rata-rata itu kan DPT 300. Ini ada yang 800, ada yang 700. Kami udah catat di sini sampai ratusan contoh-contoh ya, dan kita rumuskan. Bahkan ada yang bahkan sampai ratusan ribu, sedemikian rupa, yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu ada juga memang di bawah 300, tapi kecenderungannya secara serius itu menambah menguntungkan 02. Nah, pesan kami adalah, pengingatan kami kepada KPU dan Bawaslu, bukan soal suara nominalnya, tapi hak kedaulatan rakyat ini kita harus selamatkan, kita harus jaga. Jangan dilihat soal perbedaan angka, perselisihan suara semata, tapi itu dirangkaikan dengan upaya sistematis untuk melakukan pelanggaran manipulatif terhadap hasil perolehan suara ini. Ini pesan moral yang kami suarakan sesungguhnya. Demikian, Mas Tommy. Ya, terima kasih Pak Firman. Silakan Pak Karani atau San. Oke, saya mungkin ingin menambahkan sedikit dari si yang lebih teknis ya, teman-teman. Saya sebelum ini juga memiliki background di teknologi. Tes. Yang pertama begini, saya kira Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data suara dan menghindari ada banyak tuduhan, dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematif dan masif. Dengan keberadaan sistem online ini, karena itu semua tim paslon termasuk teman-teman yang bergerak di pengawasan pemilu itu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro, di level formulir C1. Nah, kita tidak menginginkan ada sebuah situasi di mana transparansi ini dihilangkan. Karena apa? Karena itu tadi, kita menginginkan sebuah pemilu yang transparan, sehingga dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan apakah terjadi manipulasi, rekayasa, bahkan pemalsuan formulir C1 itu dilakukan, itu bisa di cross check oleh semua stakeholders di pemilu ini dengan membandingkan formulir C1 yang sekarang sudah dimiliki oleh berbagai stakeholders dengan formulir C1 yang akan dijadikan basis penghitungan suara oleh KPU. Kita tidak menginginkan bahwa KPU nanti akan mengumumkan hasil di level agregat tanpa kita bisa mengecek secara detail di level yang mikro bahwa semua formulir C1 yang menjadi dasar penghitungan agregat dari real count KPU itu bisa diverifikasi satu persatu. Nah, itu yang saya kira menjadi salah satu desakan terpenting dari TPN Ganjar Mahfud, karena kami yakin bahwa transparansi data sampai ke level formulir C1 itu akan sangat menentukan legitimasi dari pemilu ini ke depan, dan juga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua tim, termasuk stakeholders, termasuk teman-teman yang bergerak di level pengawasan pemilu, untuk melakukan pengecekan, memvalidasi kesahihan data sampai ke level yang mikro di formulir C1, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami memang melihat ada banyak sekali kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di level negara, gitu ya. Saya kan bergerak sebelum ini di level swasta, di level teknologi. Salah satu sumber yang dipersoalkan secara masif oleh netizen, oleh kita semua, oleh media, itu adalah bagaimana sebuah teknologi yang digunakan oleh Sirekap, itu kan ada dua teknologi ya,
Kalau sepengetahuan saya gitu, satu adalah teknologi OCR atau Optical Character Recognition dengan OMR atau Optical Mark Recognition. OCR itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengcapture dan kemudian mengkonversikan tulisan gitu menjadi sebuah teks digital gitu kan. Nah lalu yang kedua OMR, kalau teman-teman lihat di C1 itu kan ada tuh yang berupa bulat gitu ya, bulatan-bulatan hitam. Nah itu yang di capture oleh OMR. Nah yang ingin saya tekankan, kenapa saya sebagai orang yang juga bergelut di dunia teknologi OCR dan OMR ini adalah teknologi yang bukan teknologi baru gitu. Itu teknologi yang sudah secara luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah kami, terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya. Nah itu yang saya kira perlu teman-teman garis bawahi bahwa ini yang melandasi tadi yang disampaikan oleh Bang Todung dan Bang Firman, bahwa ini yang harus kita kita telusuri ke depan dengan sangat serius. Apalagi tadi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari Ketua KPU bahwa beliau meminta maaf ada kesalahan penginputan data sebanyak 2.331 atau 2.300 lebih ya, yang prosentasenya menurut saya tidak kecil, itu mencapai hampir 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sangat penting untuk menjamin adanya transparansi publik terhadap data-data tabulasi suara termasuk formulir C1 supaya bisa divalidasi oleh seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh KPU semata. Nah, kami terheran-heran juga kenapa kok bisa website KPU kemarin di hari pencoblosan dengan segala alasannya gitu bisa down seharian. Nah, saya juga bergerak di bidang financial technology. Buat kami atau buat kita yang bergerak di dunia financial technology, itu apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar pemilu yang memiliki sensitivity yang begitu tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari. Kami yang bergerak di bidang teknologi tentu selalu menyiapkan, misalnya harus ada prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem itu harus bisa dibikin redundant. Ada yang namanya disaster recovery protocol. Pada saat misalnya kena serangan, lalu kemudian ada sistem lain yang menjadi backup dan ditetapkan biasanya sebuah SLA. Berapa menit atau bahkan kalau di perbankan berapa detik sebuah sistem itu misalnya pada saat dia down atau overload, lalu kemudian dia harus dialihkan ke disaster recovery site-nya. Dan disaster recovery site-nya harus segera muncul gitu. Nah ini saya kira ada banyak kejanggalan yang tadi saya sudah mengungkapkan, ada dua kejanggalan yang menurut kami kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ini ke depan, yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil gitu. Nah berdasarkan itulah, karena itu saya kira kami mendesak, apalagi tadi sekali lagi Ketua KPU sudah menyatakan bahwa ada 2.300 sekian kesalahan input, itu hampir 0,7%. Saya kira kita harus mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen, audit investigasi IT terhadap semua sistem online KPU end-to-end.
Saya kira di Indonesia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengalaman dan track record untuk melakukan audit di skala ini. Itu satu hal yang sangat mudah ditunjuk. Jadi saya kira, dan itu harus dilakukan oleh pihak yang independen. Lalu yang kedua, saya kira kita juga memiliki sebuah DPR. Nah, saya kira DPR, khususnya komisi yang berkepentingan atau bertanggung jawab terhadap area ini, saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya, untuk memanggil KPU untuk mengurai semua persoalan-persoalan, semua bukti-bukti, semua kejanggalan-kejanggalan yang kita saksikan beredar secara luas di media sosial dan mainstream media dalam 3 hari ini gitu. Nah, itu sekali lagi, kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data tabulasi suara sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU, dan karena itu harus bisa diperiksa oleh semua stakeholders, apakah itu dari paslon, dari teman-teman yang bergerak di bidang pengawasan pemilu, media, maupun dari netizen gitu. Itu yang saya kira satu hal yang sangat penting, yang saya kira harus dijamin oleh KPU dan segera diperbaiki, segera diaudit supaya kita bisa yakin bahwa pemilu 2024 ini berlangsung dengan legitimate berdasarkan data-data yang valid dan absah. Mungkin demikian dari saya. Mungkin Mas Bimo mau menambahkan? Monggo. Silakan Pak Ade Bimo. Terima kasih. Intinya rakyat yang telah memberikan suara di TPS itu juga ingin ngerti apakah suaranya ini menjadikan sesuatu yang berarti dengan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden atau di pemilu legislatif ataupun di Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rakyat punya hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya itu menjadi fungsi politiknya. Ini yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan di dalam situs KPU, si rekap. Untuk rekap saya sekali lagi pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS itu bisa kena azab. Tidak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, benar ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum tapi juga dosa. Vox populi vox dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia, jadi tim kampanye, termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan, jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang. Yang main-main nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul, untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Ya tadi sudah didiskusi kami. Ya. Banyak usulan-usulan untuk saksi-saksi ini tidak ada tangan.
banyak usulan itu. Bagi yang tanda tangan pun hanya mau itu sebagai satu penandatanganan tabulasi rekap suara. Tapi bukan berarti menghilangkan berbagai kecurangan-kecurangan H-1 ya, pada saat sebelum ada kejadian di TPS. Setelah mereka menandatangani hasil penghitungan di KPPS, rekapnya pun dikacaukan, kan kacau lagi ini. Ya. Kita terlalu diasyikkan dengan quick count, tapi penghitungan rekap di KPU jadi kacau. Jadi ini yang ada dua persepsi. Apakah perlu ditampilkan seperti quick count itu rekapnya, ya kan? Atau dihentikan dulu supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap. Tapi selalu muncul saja di media sosial tentang berbagai kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak mendatangani. Karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di penghitungan suara TPS, tapi proses hal-hal yang menyangkut anomali-anomali terjadi berbagai cara untuk melakukan berbagai kecurangan. Ada wilayah tersendiri kami merekap berbagai kecurangan yang terstruktur serta masif sendiri. Untuk rekap kita berharap KPU harus menindaklanjuti berbagai kecerobohannya. Kalau ada berapa ribu? 2.300. Saya kira apakah cukup dengan permohonan maaf? Itu pernyataan permohonan maaf. Perlu ditindaklanjuti sikapnya harus seperti apa. Itu yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan, bahwa sampai hari ini kita terus mengikuti berbagai jenjang perhitungan mengenai hal-hal yang terkait dengan si rekap ini. Terus kita harapkan akan menjadi instrumen yang dibutuhkan dari berbagai kelompok nantinya. Jangan seperti sekarang saya membutuhkan rekap suara pemilu di tahun 2009. Nggak ada. Coba sekarang dibuka situs tahun 2009, rekap suaranya, kan nggak ada. Sebesar negara Indonesia. Apakah ini akan ada kejadian 2019 sekarang 2023? 2004 kok, 2019 ada kok. Tiba-tiba di 2024 kita tidak akan mendapatkan dokumen pemilu dari TPS per TPS di sistem rekap KPU. Jangan seperti tahun dan kacau, akhirnya ditutup. Dah. Apakah akan seperti itu? Tentu ada motif kenapa dikacaukan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya Bima. Saya kira mau nambahkan Mas Vincent, silakan. Ya baik, kami tambahkan beberapa hal. Yang pertama, kalau seandainya Bawaslu merespon pengaduan kami di tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pencoblosan, maka seharusnya tidak terjadi gonjang-ganjing berkaitan dengan Sirekap.
Jadi kami cukup menyayangkan Bawaslu tidak merespon cepat pengaduan dugaan kelemahan yang terjadi di Sirekap. Mungkin kalau bisa dilihat bahwa kami dari tim pemenangan paslon nomor 3 yang duluan menyikapi ini dan duluan melaporkan di Bawaslu yang berkaitan dengan kelemahan yang terjadi di Sirekap KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa forum media tim pemenangan 02 selalu menjelaskan berkaitan dengan kelemahan ini bahwa terjadinya penambahan suara menurut mereka itu diakibatkan karena penulisan di formulir C hasil. Namun ini menurut kami penjelasan itu pun tidak akurat. Karena kenapa tidak akurat? Di saat simulasi saja, di beberapa kali bukti yang kita dapatkan di simulasi itu tetap terjadi penambahan di paslon 02 dan pengurangan tetap terjadi di paslon 03. Dan itu kemudian menjadi suatu fakta yang terjadi di Sirekap KPU ini. Kalau kita lihat di beberapa bukti yang sudah terjadi, suara 02 sejumlah 62 suara, tetapi dalam hasil di Sirekap KPU itu kemudian menjadi 860. Ini bisa dibayangkan berapa kali lipat penambahan suara yang terjadi di paslon 02. Sedangkan di paslon 03 itu semakin turun. Nah, ini tentu penjelasan bahwa itu diakibatkan karena penulisan di formulir C hasil menurut kami ini sangat tidak tepat, begitu ya. Dan yang ketiga, karena masifnya, kalau kita anggap ini bentuk kelemahan, kalau kita menganggap itu juga bentuk kecurangan, maka menurut kami ini juga perlu KPU transparan. Sebetulnya aplikasi Sirekap yang buat siapa sih? Kira-kira begitu. Ini juga perlu disampaikan kepada publik supaya kita mengetahui bahwa apakah memang ini semata-mata suatu kelemahan dalam suatu sistem IT atau ada rangkaian yang kita tidak ketahui di balik itu. Jadi menurut kami KPU tidak hanya semata-mata meminta maaf bahwa terjadi kelemahan di sistem IT tersebut, tetapi KPU juga harus transparan. Ini siapa yang buat? Kalau perlu yang buat pun memberikan penjelasan. Termasuk yang tadi kita minta bahwa di dalam investigasi yang dilakukan ada tim audit independen supaya ini check and recheck bahwa Sirekap KPU itu terjadi semata karena kelemahan, bukan karena ada bentuk kecurangan. Karena kalau kita lihat secara terus-menerus bahwa yang terjadi penambahan itu pada paslon 02. Nah, itu yang perlu kami tekankan juga bahwa ini memang tidak semata-mata hanya sekedar pada audit forensik saja, tapi ini juga harus transparan. Ini tim IT atau developernya ini berasal dari mana dan sebagainya. Jadi itu juga perlu menjadi penekanan dari kami. Terima kasih. Pak Vincent Ismendrova, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup ya, saya kira. Tambahan dikit aja, Mas. Mas. Kawan-kawan media, setelah kita cermati dari berbagai proses sejak saya mendaftarkan tim kampanye pemenangan KPU, kemudian pengambilan nomor, kemudian ada kampanye damai, kemudian kita juga menyiapkan visi misi, kemudian kampanye sosialisasi, kampanye terbuka, menyiapkan berbagai orkestrasi kemerian kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih. Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini, terjadi berbagai orkestrasi dari politisasi bansos,
dari politisasi, diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat? Itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Dan apakah menjamin nanti pilkada? Nggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, ya, suruh cari suara aja udah. Silakan teman-teman wartawan media mempersoalkan, apakah setiap periode pemilu akan semacam ini? Saya 5 kali menjadi tim pemenangan nasional. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud, dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mah yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. Nggak ada visi misi, nggak ada kampanye debat antara kepala daerah. Tidak penting itu. Sehebat apapun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara. Ancam itu kepala desa dengan dana desanya. Ini adalah satu proses demokrasi yang menjadi kemunduran kita. Dan pada saat seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Semua udah bicara soal penyusunan kabinet. Bahkan media pun sudah terjerumus untuk bicara perlu koalisi atau oposisi. Baik proses belum selesai, ya. Semua udah bicara oposisi atau koalisi. Kita bicara by product atau by proses. By proses ini belum selesai. Ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kita ingin demokrasi ini kita kawal dengan benar, ya, supaya konsolidasi demokrasi ini terus maju, menghasilkan pemimpin dengan sistem yang demokratis. Nah, saya melihat ada satu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi. Terima kasih. Bang Ricardo, mau. Ya, rasanya sesak melihat situasi sekarang ini. Saya pikir substansi yang sedang dibicarakan hari ini sisinya tidak kita memberitakan kepada rekan media, tapi saya percaya bahwa rekan media mengetahui betul keadaan sekarang. Ya, dari tidak hanya sekedar proses penggelembungan, tapi juga ketidakmandirian di lapangan. Saya pikir berita itu setiap hari di dalam beberapa hari ini terus berada di alam informasi.
Jadi memang kalau kita hubungkan peristiwa yang sangat belatan ini dengan target satu putaran, sampai di mana ini urusan koneksinya, sehingga yang kita tekankan itu adalah segera lakukan investigasi. Investigasi secara keseluruhan untuk bisa melihat pemilu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Karena kembali, kalau kemenangan haruslah kemenangan yang diberikan rakyat, supaya kita bisa melihat masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu. Ya. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan 1, 2, 3. Saya kira kita batasi dulu ya 3 ya. 1, 2, dan 3. Terima kasih. Silakan ringkas saja. Terima kasih Mas. Tapi ini agak panjang sebenarnya, gak apa-apa ya. Ada 4 pertanyaan sebenarnya Mas, mohon izin. Sebelumnya saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Pertanyaan pertama saya sebenarnya saya mau tujukan untuk Mas Kara, karena tadi Mas Kara yang menyampaikan terkait dengan website KPU yang error di hari pencoblosan. Nah, kalau dari Mas Kara sendiri melihat apakah itu menjadi celah indikasi kecurangan terjadi pada saat itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini bebas saja sebenarnya siapa yang akan menjawab dari TPN. Ini terkait dengan kemarin-kemarin terkait dugaan kecurangan pemilu ini, kan disampaikan bahwa TPN sendiri menerima banyak laporan. Nah, mungkin bisa dipaparkan sebenarnya laporan-laporan apa saja yang sudah masuk, karena kalau yang kami dengarkan adalah berupa video seperti itu. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit contohnya laporan apa saja dan mungkin daerah mana saja yang sudah melaporkan hal itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dengan dugaan kecurangan ini langkah hukum lanjutan apa mungkin yang kedepannya yang sudah ditentukan atau sudah diputuskan oleh TPN. Nah, yang terakhir Mas mohon izin terkait dengan tujuan dari kubu 03 dan juga melihat kita paslon lain di kubu 01 saat ini kan tengah melakukan investigasi terkait kecurangan ini juga. Nah, memiliki tujuan yang sama kan artinya Mas. Nah, kedepannya apakah bisa keduanya ini melebur begitu jadi satu kubu karena mengingat tujuannya adalah sama, mengusut terkait kecurangan pemilu ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Silakan Mas. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Saya Putu Bagus dari iNews. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi saya menuju ke Pak Todung. Saya mau tanya kan sebenarnya Presiden Jokowi ini sudah mengatakan ya jika ada bukti kecurangan dan juga ada kesalahan itu segera dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan juga Bawaslu. Dan tadi juga Pak Todung sempat mengatakan bahwa TPN sudah melapor ke Bawaslu ya pada tanggal 12 Februari. Nah, ini tindakan dari Bawaslu lebih lanjutnya seperti apa dan apakah TPN ini sudah sudah mendapatkan kejelasan soal ini. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini untuk siapa saja dari pihak TPN, saya mau nanya ini kan survei PDIP itu tertinggi ya di di partainya, dan Pak Ganjar ini terendah di quick account. Nah, Pak Ganjar juga sebut ini ada anomali ya, dan apakah survei saya segitu kan juga sempat ada statement dari Pak Ganjar seperti itu. Nah, ini kan tadi juga sempat ada statement soal pengauditan. Nah, ini ada rekomendasikah dari TPN siapa yang harus independen dan siapa yang mengambil tindakan soal ini? Ya, itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Putu Bagus. Satu lagi, Mas belakang silakan. Ya, selamat sore para pimpinan TPN. Saya Jose dari Metro TV. Mungkin kepada Pak Kara atau mungkin Mas Bimo, perihal rekapitulasi suara ini kan juga melibatkan pihak eksternal seperti lembaga survei yang punya metode rekapitulasinya sendiri. Nah, menariknya hasilnya pun masih kurang lebih dalam batas margin of error, masih sama dengan hasil rekapitulasi dari KPU. Ada tanggapan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Jose. Saya kira Pak Todung atau Pak Kara dulu saya kira, atau Pak Todung. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman sekalian. Saya tadi bicara sangat pendek sebetulnya, tapi kan sudah dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Ya. Jadi kalau pertanyaannya menyangkut mengenai pelanggaran apa saja yang terjadi dan yang sudah dilaporkan, kita itu melaporkan sangat banyak, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya, oleh pihak-pihak tertentu dari paslon yang lain, baik itu ke Bawaslu, dan kita juga menyampaikan, ya, laporan itu kepada pihak KPU, ya,
Dan kita juga membuat banyak sekali press release dan press conferences mengenai hal ini. Nah, sebetulnya sih apa yang ditulis di media itu sudah kita ketahui semuanya. Apakah soal politisasi bansos yang kita saksikan di mana-mana? Apakah intervensi kekuasaan, misalnya mengarahkan kepala desa untuk mengarahkan penduduknya memilih paslon tertentu, ya? Apakah mengenai pencabutan baliho di berbanyak tempat? Apakah juga larangan untuk paslon kami, ya, Pak Ganjar, untuk tampil, ya, dalam satu acara atau untuk bisa menginap bersama warga, ya, di Sumatera Utara pada waktu itu, dan banyak lagi, gitu. Nah, juga ada soal politik uang, ya. Ada soal politik uang yang kita temukan, ya, dan yang kita juga sudah laporkan. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, banyak sekali yang sudah kita laporkan, dan sebetulnya laporan yang kami lakukan ini tidak sendirian, karena banyak juga teman-teman seperti kawal pemilu, ya, LSM, teman-teman kita di TPD, ya, tim pemenangan daerah melakukan laporan ke Bawaslu daerah. Nah, celakanya, ya, dan ini yang saya tidak ingin sebetulnya komplain, ya, terlalu banyak. Ya, banyak laporan yang tidak di follow up, gitu. Banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti, ya, oleh pihak Bawaslu, ya. Dan ini mengecewakan karena kalau tadi, ya, seperti dikatakan oleh Vincentius, Bawaslu itu lebih cepat tanggap, ya, kejadian kontroversi gonjang-ganjing mengenai Sirekap ini tidak perlu terjadi. Tapi kan apa yang kami tulis surat kepada Bawaslu pada waktu itu, ya, itu tidak ditanggapi sama sekali. Nah, apakah itu kesibukan Bawaslu, kelalaian Bawaslu, atau memang by design Bawaslu tidak ingin menyentuh hal semacam ini? Nah, ini hal-hal yang selalu kita temukan, ya, dalam setiap laporan yang kita sampaikan kepada pihak-pihak, ya, penyelenggara pemilu. Tapi saya juga cukup memberikan apresiasi dalam kesempatan ini, karena Bawaslu itu juga baru mengeluarkan siaran pers yang menjabarkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, ya, yang terjadi dalam proses pemilu ini. Ini siaran pers terakhir yang mewartakan, ya, temuan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Nah, pada masalah pemungutan suara itu banyak sekali laporan yang kita lihat, ya. Nah, tadi Saudara Vincent mengingatkan kepada saya untuk menekankan satu hal, yaitu intimidasi. Intimidasi yang terjadi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara mengenai Sirekap ini kan kita bicara mengenai penyelenggara pemilu sebetulnya. Nah, kalau intimidasi itu memang terjadi pada mereka, nah, ini patut disayangkan, ya, bahwa penyelenggara pemilu itu sendiri berada dalam keadaan yang sangat tertekan dalam menjalankan tugasnya. Nah, tentu penyelenggara pemilu seperti ini, ya, akan tidak mudah untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal, dengan efektif, ya. Nah, pimpinan KPU seharusnya bukan saja, ya, meminta maaf, ya, kepada publik mengenai hal ini, tapi saya kira kita tuntut, ya, supaya pimpinan KPU juga, ya, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap publik, dan kita punya hak, ya, untuk bisa mendapatkan penjelasan yang sangat transparan, ya, sangat jelas dari pihak pimpinan KPU, karena itu tidak harus dilakukan. Itu hak kita untuk mendapatkan informasi dan penjelasan itu. Nah, kalau memang kita perlu melakukan investigasi, saya kira DPR bisa melakukan tindak lanjut mengenai hal ini, ya, memanggil pimpinan KPU, memanggil pimpinan Bawaslu, dan kalau perlu dibentuk semacam tim investigasi independen untuk itu. Kenapa tidak? Ini pemilu yang jadi taruhan kita sebagai bangsa, pemilu yang menentukan perjalanan kita sebagai bangsa setelah 2 periode pimpinan Presiden Jokowi. Nah, menurut saya DPR punya, ya, kewajiban untuk bisa melakukan itu. Tidak bisa KPU melepaskan tanggung jawabnya.
Karena kalau ini ya kita dihadapkan pada impunity, kepada impunitas, ya ini akan terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Nah ini yang kita tidak mau. Ya, saya mungkin pada pemilu yang akan datang ya sudah tinggal ya memilih atau tidak memilih kalau keadaannya seperti ini. Tapi menurut saya tidak boleh anak-anak kita, cucu-cucu kita dihadapkan pada pemilu yang tidak profesional, KPU atau penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan tidak kompeten semacam ini. Jadi DPR punya kewajiban dan sebetulnya juga Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi mengenai hal ini. Jadi intimidasi ini banyak sekali, ribuan jumlahnya. Kalau kita melihat siaran persnya Bawaslu itu sendiri, baik pada tahap pemungutan suara maupun pada masalah penghitungan suara. Jadi ini jawaban umum saya untuk apa yang ditanyakan tadi. Nah yang kedua, tadi pertanyaannya juga mengkaitkan hubungan paslon 03 dengan paslon 01. Karena kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan ya semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Ya. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini. Tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Ya karena at the end of the day, apa yang kita inginkan adalah pemilihan umum yang jujur dan adil, pemilihan umum yang punya integritas, pemilihan umum yang betul-betul menegakkan hukum ya, dan etika. Dan kalau misalnya kita harus berkoordinasi menyatukan ya sikap mengenai hal ini, saya kira itu hal yang tidak salah dan bisa menjadi semacam simbol ya yang signifikan di mana komitmen itu ada pada kita semua. Dan buat rakyat juga penting untuk melihat komitmen yang sama bahwa kita ini committed untuk pemilu yang jujur dan adil. Nah itu mungkin dua pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya ya. Saya kira nggak ada lagi ya. Oh, langkah. Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin agak belum saya jawab ya. Apa langkah hukum berikutnya akan kita lakukan ya menghadapi? Tentu kita akan menempuh semua upaya hukum yang ada. Selain laporan kita kepada Bawaslu, mungkin juga kepada pihak kepolisian dalam hal ada tindak pidana, tapi dalam hal sengketa pilpres ya. Saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional, adalah mengikuti jalan konstitusional. Nah jalan konstitusional itu adalah mengajukan ya permohonan penyelesaian sengketa pilpres PHPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masih terlalu dini untuk kita ungkapkan. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi itu, memang itu jalan yang akan kita tempuh ya. Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan ya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab kepada publik. Dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penjaga konstitusi, guardian of the constitution, yang betul-betul menjalankan fungsinya. Ya. Nah ini banyak pertanyaan semacam ini, apalagi kemarin katanya ada putusan PT UN mengenai Anwar Usman. Padahal itu belum putusan sebetulnya. Itu masih ya tahap awal dari proses di PT UN. Ya. Saya kira Anwar Usman tidak punya hak untuk ikut menyelesaikan sengketa pilpres karena sudah ada putusan MK pada waktu itu. Ya karena di situ akan ada benturan kepentingan ya pada Anwar Usman untuk ikut sebagai anggota majelis hakim di MK. Ya itu sederhana aja. Tapi menurut saya itu very clear dan sangat prinsipil ya. Tidak mungkin dia menjadi anggota majelis MK untuk menyelesaikan sengketa pilpres. Terima kasih. Terima kasih. Pak Karania ada beberapa pertanyaan untuk Pak Karan.
Ya mungkin tadi dari siapa, Metro ya? Kompas. Enggak, yang Kompas. Metro. Ya, dari Nanda dulu deh. Yang jawab biar Barack Obama nih. Saya kutipin ya. There is no such thing as a vote that doesn't matter. Nah, itu jawabannya tuh Nanda. Nah, kalau tadi yang siapa namanya? Dari Kompas, ya kan? Ya kalau ini apakah kecurangan apa bukan gitu. Nah, makanya menurut saya tadi Bang Todung dan yang lain juga sudah menegaskan. Saya kira kita kan tentu tidak ingin berburuk sangka. Cuma memang ini kan sudah memunculkan keresahan publik yang luar biasa ya. Kita lihat setiap